Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga BNB. Jadi tadi pagi nih ya, ini udah diupload untuk Phantom dan juga PP sesuai requestan kemarin teman-teman ya. Jadi overall market hari ini merah merona nih, apalagi altcoinnya ya, turun sekitar 7% sampai 10%. Fear and Greed Index juga turun dari 55 ke 50, which is masih netral. Dan kita lihat dulu untuk economic calendar atau news event penting di minggu ini. Ini ada PPI, ini tanggal 13 Agustus ya, jam setengah 8 malam. Kemudian ada Core CPI dan CPI, ini tanggal 14 Agustus ya. Kemudian ada Core Retail Sales, ini jobless claim di tanggal 15 Agustus jam setengah 8 malam juga. Jadi memang rata-rata news event itu ada di jam setengah 8 malam ya. Jadi sekali lagi bisa di prepare dan diwaspada ya, karena ini di sini cukup impulsif ya, high volatility expected nih, bintang 3 teman-teman ya. Jadi itu sedikit remindernya. Dan ya di sini forecastnya sih ada kenaikan ya untuk core CPI-nya, tapi untuk CPI-nya sendiri ya di sini years over years-nya masih, tapi month over month-nya ini malah ada kenaikan nih dari previousnya. Jadi sekali lagi perlu diantisipasi ya, kalau misalkan CPI-nya naik ini bisa, mungkin market bisa merah merona kembali guys ya. Oke, next kita bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily. Secara daily outlooknya pun masih sama ya, ini dailynya dia bergerak di dalam sebuah broadening wedge pattern yang cukup besar. And then dia masih ketahan walaupun udah mantul signifikan, ketahan di EMA 21 nya, kemudian beranjak turun ya. Ini ada 1, 2, 3 dan sekarang posisi udah 4 candle ya, mengalami ranging penurunan di bawah EMA 21. Dan ya sekarang ini udah dekat sekali dengan Fibo retracement 0,3 atau di sekitar 57.600-an dolar. Jadi ekspektasinya masih sama seperti sebelumnya. Any rejection ya, retracement ya di sekitar 57.000 dolar gitu ya, before dia going up kembali ya. Cuman balik lagi karena baru dilihat minggu ini ada rilis data CPI, jadi nantinya bisa sangat berpengaruh ya terhadap data yang akan keluar di minggu ini, khususnya di tanggal 14 ini gitu ya. Jadi bisa aja dari sini bisa drop lebih dalam, atau mungkin dari sini aja udah mantul gitu ya. Jadi sekali lagi bisa di prepare untuk skenario dia bahkan bisa turun sampai ke area demand bawah ini di sekitar 55.000 dolar ya untuk si Bitcoin. Nah ini teman-teman ya, PR-nya sekarang di sini CPI gitu ya. Dari Jerome Powell kelamaan cut rate, kondisi udah carut marut, udah campur aduk ya. Cycle kali ini benar-benar campur aduk, benar-benar gara-gara kakek Powell gitu ya. Jadi sangat-sangat disayangkan. Jadi harus benar-benar ekstra sabar ya. Jadi untuk si Bitcoin secara time frame daily-nya pun masih sama ya. At least dia bisa mengkonfirm lah, dia create higher low dulu ya. Berarti ya koreksinya di sekitar 57.000 dolar aja udah bisa mendapatkan ratio pemantulan gitu ya. Balik lagi news event di minggu ini. Gimana untuk time frame 4 jamnya, hourly-nya? Hourly sebenarnya ini kan previous ya, SNR juga. Ini udah di breakdown teman-teman. Ya, sebelumnya dia sempat drop koreksi tapi naiknya itu bertahap banget ya. Di sini adanya rising wedge juga. Sempat grab likuiditas ya, bikin jarum nakal ke atas nih time frame 4 jam, kemudian turun gitu ya. Nah, dari sekarang kita bisa lihat ini mungkin dari sini dia adanya retracement naik lagi gitu ya. Rejection ya akan visit area demand bawah. Ini di sekitar 56.500-an sampai 57.200-an dolar. Ini area sebelumnya yang sudah di breakdown dan drop ke bawah, kemudian akhirnya mantul lagi teman-teman ya untuk si Bitcoin time frame hourly. Kita bisa lihat ini previous SNR juga tuh ya, mantulnya lumayan signifikan dari level area di sini. Jadi sekali lagi bisa kita lihat ini bahkan 4 jam di 4 Agustus juga ini ya. Akhirnya dia drop lagi tapi mantul lagi signifikan. Jadi sekali lagi bisa dipantau nih area ini dulu. Kemudian kalau itu jebol ke mana bro, di sini ya next area target pantauannya 54.500 sampai 55.142 dolar untuk si Bitcoin time frame hourly-nya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dan diwaspadai. Kita bisa gunakan Fibo juga dari swing high ke swing low-nya. And ya ini untuk antisipasi aja ya teman-teman ya. Tuh ya di sekitar 59.000 dolar. Ini pemantulan ya, ini bisa sekali diperhatikan dan diwaspadai untuk adanya penurunan lebih lanjut pada si Bitcoin ya secara time frame hourly-nya. Karena mungkin orang-orang ini udah Senin buang barang ya, mau ada rilis data CPI, bahkan ini dari previous ke forecastnya ada mengalami kenaikan. Nah itu yang perlu
waspadai sebenarnya. Makanya mungkin kenapa market mungkin nanti kita bisa lihat lanjut merah ya, ini bisa menjadi salah satu faktor juga ya. BNB gimana? BNB ini udah lama ya nggak dibahas karena dia udah bikin new all time high, dimana ini adalah outlook sebelumnya yang saya bikin di sekitar bulan April ya 2024 dan belum dibahas-bahas lagi. Ini dailynya sebenarnya dia udah mampu break nih, break, and then maybe adanya grab likuiditas kemudian lanjut turun, dan ya di sini kita bisa lihat ya break ya, walaupun ini makan waktu lebih lama ya. Ini break ya, makan likuiditas kemudian lanjut turun. Kenapa saya tandain di garis warna putih 2 ini? Nah, here we go teman-teman ya. Ini coba saya push dulu. Nah, karena di sini sebelumnya ini adalah previous high-nya dia nih. Ya pada Mei 2021 dan di November 2021. Tuh, kita bisa lihat di sini. Jadi ini range yang menurut saya jarang banget di testing, yang akan menimbulkan selling pressure yang cukup signifikan. Dan ya walaupun dia sempat break, tapi cuman sekedar grab likuiditas saja, kemudian lanjut turun. Turunnya juga nggak main-main, signifikan sekali teman-teman. Bahkan jarum atau candle sampai $401. Ini dimana markingannya pas nih di area sini. Ini adalah previous SNR. Tuh, di area sini, di previous SNR-nya dia. Jadi untuk posisi sekarang gimana bro? Sebenarnya ya, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, secara daily belum adanya divergent juga untuk RSI. Kemudian dia bikin tail candle panjang ini, it's good reaction. Tapi yang menjadi PR, dia masih ketahan nih sama kayak Bitcoin, ketahan di EMA21 plus di sini adanya area SNR sebelumnya. Ini kalau saya tandain di sini. Nah, tuh previous SNR ya di sekitar 520 sampai $535. Kemudian kalau kita gunakan Fibo juga bisa ya, dari swing high ke previous swing low-nya. Dan ya di sini dia ketahan nih pas di box hijau ini, ada EMA21 previous SNR plus retracement 0,6 di sekitar $527,2. Ya, jadi perlu sekali diantisipasi atau diwaspadai any rejection dari situ, mungkin akan ngelit ya bahkan testing ke area demand bawah atau di sekitar Fibo retracement 0,3 di sekitar $478. Ini coba saya markingin di area sini. Tuh teman-teman. Dimana sebelumnya juga menjadi area support atau tahanan. Ya, jadi sekali lagi bisa diperhatikan kalau ini jebol ya udah, dia bahkan bisa sedalam-dalamnya balik ke sekitar $401 sampai $410 untuk si BNB. Gimana kalau hourly-nya? Hourly-nya ya kita bisa lihat ya di sini. Ketika dia up ya, naiknya ini secara bertahap. Kita bisa bilang bertahap sih sebenarnya. Di sini, kemudian di sini. Tuh, naiknya bertahap banget, dan ya sekarang posisinya dia memang breakdown. Ya mungkin kita bisa, ataupun teman-teman yang mau menunggu area lebih bawah ini ya di sekitar 470-an, 480-an dolar. Ya bisa tunggu area sedikit lebih bawahnya dia. Ya untuk diperhatikan dulu apakah memang teman-teman mau make decision di sini atau ya benar-benar menunggu area bawahnya lagi. Gitu ya. Jadi ini adalah beberapa markingan untuk BNB. Ya kita harus lihat dulu ketika dia udah break signifikan kayak gini ya, keseret arus juga karena Bitcoinnya, dan harus pantau beberapa area bawahnya dan terdalamnya untuk si BNB gitu. Jadi mungkin untuk market sekarang kita lebih baik sedikit lebih sabar menunggu gitu ya, karena adanya mengingat nih event yang penting nih CPI tanggal 14 Agustus. Ya jadi bisa bersiap untuk skenario terburuk. Sabar dulu teman-teman ya, sabar dulu sedikit lagi nih. Udah by the way ini tanggal berapa? Ini tanggal Senin. Tanggal berapa? Tanggal Senin lagi. Tanggal 11. Ya sekitar tanggal 11 kalau nggak salah. 11 atau 12 teman-teman. Jadi bersabar sekitar 2 harian lagi aja kita udah mendapatkan hasil dari CPI ini. Buat yang mau sabar ya. Kalau mau yang nggak sabar mau masuk ya balik lagi dengan trade plan, money management kalian masing-masing ya. Jadi palingan itu teman-teman yang bisa saya update untuk video kali ini untuk BNB dan juga si Bitcoinnya. Jadi nggak ada lagi yang mungkin yang bisa kita bahas lebih lanjut, akan di next video aja. Oke, palingan itu aja teman, dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.